Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayuanita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Menanggulangi kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kota Waringin Timur yang tak kunjung henti, BPBD setempat berinisiatif menggunakan zat kimia khusus yang disebut racun api. Penggunaan racun api dinilai efektif untuk memadamkan kebakaran hingga ke dasar tanah gambut. Kebakaran lahan gambut Rabu 9 September kembali menghantui kawasan perumahan Geraha Pramuka, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Sejumlah petugas bersama warga sekitar berjibaku memadamkan kebakaran lahan tersebut. Penanggulangan kebakaran lahan di tanah gambut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, sebab meski api di atas permukaan tanah telah berhasil dipadamkan, namun masih menyisakan bara api di bawah permukaan tanah gambut. Hal ini kerap membuat api kebakaran lahan kembali menyala ketika diterpa angin kencang, sehingga mengakibatkan lahan yang terbakar semakin meluas. Mengatasi hal tersebut, BPBD Kota Waringin Timur mencoba menggunakan campuran zat kimia khusus yang disebut racun api. Penggunaan racun api dinilai efektif dalam memadamkan kebakaran lahan gambut. Cairan kimia bantuan dari Manggala Agni ini membuat air menjadi berbusa untuk menutup pori-pori tanah gambut, sehingga dapat mematikan bara api di dasar tanah gambut. Satu hal yang kita lakukan pada hari ini yaitu mencoba menggunakan zat aditip atau racun api untuk proses pendinginan dan pemadaman di wilayah Pramuka. Bersamaan dengan hal itu, ternyata di wilayah Geraha Pramuka ini ada lagi terbakar dan mendekati rumah, dan tadi kita coba juga zat aditip itu dan alhamdulillah untuk blokir kepala api dan penyebarannya bisa kita uji coba, tetapi ini uji coba yang paling bagus ya pada saat pemadaman dengan. Kebakaran lahan di kawasan perumahan Geraha Pramuka sudah berulang kali terjadi, bahkan asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan juga sudah membawa dampak negatif terhadap kesehatan warga sekitar. Tentunya sangat khawatir, apalagi saya punya balita di rumah. Dengan kondisi asap seperti ini, satu rumah sudah terserang flu dan batuk, sudah hampir 1 minggu tidak sembuh-sembuh. Dan kondisi asap ini juga membuat mata perih. Terus untuk lingkungan juga menjadi sangat berdebu. Untuk 1 bulan terakhir ini memang selalu hampir setiap hari terjadi. Bahkan sudah mendapati rumah warga, namun memang warga di sini juga aktif membantu melakukan pemadaman. Sehingga untuk hari ini yang baru ada armada besar dari BPBD datang. Selain memadamkan kebakaran lahan dengan api menyala, petugas BPBD juga menerapkan penggunaan racun api pada sisa kebakaran lahan gambut yang masih berasap. Dengan upaya ini diharapkan dapat benar-benar memadamkan kebakaran lahan hingga ke bawah permukaan tanah gambut. Masud Badarudin, Hayat TV. Unsur masyarakat di Kota Waringin Timur, mulai dari forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh politik, tokoh adat, serta tokoh masyarakat, berkomitmen mensukseskan tahapan pemilu dengan kondusif dan damai. Bertempat di Aula Kantor Polres Kota Waringin Timur, Selasa 6 September, dilakukan deklarasi damai pemilihan umum tahun 2024. Pembacaan deklarasi damai dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur dan diikuti oleh seluruh unsur pemerintah daerah, TNI Polri, perwakilan partai politik, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai pembacaan deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menciptakan seluruh tahapan pemilu berjalan kondusif, aman, dan damai. Bupati Kota Waringin Timur Halik Kinur mengatakan, deklarasi damai ini merupakan komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai baik sebelum, saat pelaksanaan hingga usai pencoblosan 2024 mendatang. Damai ini dilaksanakan di Polres Kota Timur
undang seluruh partai politik, juga dari seluruh Forkopimda, juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh wanita, serta tokoh pemuda. Harapannya dengan deklarasi ini bahwa nanti kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, sehingga daerah kita pada saat sebelum maupun pasca pemilihan tetap berjalan dengan aman, kondusif, dan pelaksanaan pemilihan umum itu nanti bisa berjalan aman, jujur, adil, dan menghasilkan yang terbaik. Sementara Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah setempat sehingga seluruh tahapan pesta demokrasi nantinya bisa berjalan dengan aman dan damai. Kita hari ini kegiatannya bersama seluruh Forkopimda, seluruh ketua partai politik DPC di Kotim, ada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Semuanya tadi sudah bersepakat mendeklarasikan sebuah semangat kesatuan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, damai, dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas dalam rangka memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Kotim dan Provinsi Kalteng. Pada umumnya adalah untuk bangsa dan negara. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak terpecah dan mudah terprovokasi meski berbeda pilihan, agar nantinya pelaksanaan pembangunan di daerah setempat tetap bisa berjalan dengan baik. Masud Badarudin, Hayat TV. Sulitnya mendapat sumber air jadi kendala penanganan kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk itu, pemerintah daerah setempat mengerahkan seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk membantu menyalurkan air. Dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, petugas kerap dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar lokasi lahan terbakar. Karena dilanda kemarau panjang, sejumlah embung atau sungai yang biasa menjadi sumber air bagi petugas dalam memadamkan kebakaran lahan, kini kondisinya sudah mengering, sehingga petugas harus mencari sumber air di tempat yang jauh dari titik api. Mengatasi hal itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menginstruksikan kepada seluruh SOPD yang ada untuk membantu menyalurkan air menggunakan tangki air kapasitas 1.100 liter. Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multaja menyebut, di tengah maraknya kebakaran hutan atau lahan dan sulitnya mendapat sumber air, suplai air dari SOPD dirasa sangat membantu bagi petugas dalam menanggulangi kebakaran lahan. Dengan adanya suplai air tersebut, petugas dapat fokus dalam memadamkan api yang membakar lahan, tanpa khawatir tangki mobil mereka kehabisan air. Memang ada beberapa embung yang sudah mulai mengering, dalam arti volume kecil untuk mengisi beberapa unit tangki untuk pemadaman aja sudah kesulitan. Yang kita bisa estafetkan hanya menggunakan profil tangki yang kapasitas 1.100. Kalau untuk pemadaman dengan kapasitas 5.000 tentunya hampir 5 profil yang kita harus estafetkan. Dalam keberadaan profil tangki itu membantu? Cukup membantu. Jadi sekarang teman-teman lebih fokus dengan upaya untuk pemadaman, sementara pengisian air sudah bisa dibantu oleh OPD dan sangat membantu sekali. Ada berapa banyak profil tangki? Hampir 30-an lebih. 30 lebih, tapi ini sekarang lagi bergantian, bergiliran, menyesuaikan eskalasi kebakaran. Terdapat lebih dari 30 tangki air yang disiapkan bagi seluruh SOPD, mulai dari dinas, badan hingga kecamatan. Penyaluran air dilaksanakan secara bergiliran menyesuaikan dengan eskalasi atau tingkat kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV.
Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, selain melaksanakan program Kali Bersih atau Prokasi Nasional, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin juga melaksanakan penyambutan dan pelepasan ekspedisi maritim 2023. Tim putih yang akan dipertemukan dengan ekspedisi maritim Tim Merah di Ibu Kota Negara atau IKN Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-78 TNI Angkatan Laut pada 10 September 2023 mendatang. Awal dimulai pergerakan ekspedisi maritim 2023 oleh Rute Putih pada tanggal 4 September 2023 dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian bergerak melalui jalur darat menuju perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sampai di perbatasan disambut langsung oleh tim ekspedisi darat Lanal Banjarmasin yang melibatkan tim off-roader yang tergabung dalam Indonesia Off-Road Federation atau IOF. Usai serah terima, kemudian tim ekspedisi darat Lanal Banjarmasin bergerak bersama beberapa tim off-roader menuju Teluk Kumai. Kemudian pada Selasa 5 September 2023, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, tim ekspedisi maritim 2023 Rute Putih tersebut tiba di Teluk Kumai yang dipusatkan di lapangan sepak bola Senggora. Rombongan disambut langsung oleh Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Pelaut Agus Setiawan, beserta unsur Forkopimda Kota Waringin Barat dan sejumlah elemen masyarakat yang ada di Kota Waringin Barat, khususnya Kecamatan Kumai. Dalam rangka acara kegiatan penyambutan tersebut, dan Lanal Banjarmasin menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Pengurus Daerah IOF Kalimantan Tengah, Ketua Pengurus Cabang IOF Kota Waringin Barat, Ketua Suzuki Jeep Kota Waringin Barat, Ketua Daihatsu Jeep Club, dan kepada Ketua Suzuki Jeep Indonesia Pangkalan Bun. Selain itu, Kolonel Pelaut Agus Setiawan menyerahkan tali asih kepada Yayasan Panti Asuhan Ar-Rahman, Pondok Pesantren Hidayatullah. Pada Rabu 6 September 2023 pagi, penyerahan bendera ekspedisi maritim 2023 Rute Putih dari tim ekspedisi darat Lanal Banjarmasin kepada KRI Layang 635 melalui ekspedisi laut. Upacara penyerahan dan pelepasan ekspedisi dipimpin langsung oleh Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Pelaut Agus Setiawan. Dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Waringin Barat, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono, dan Ramil Kumai, Kepala KSOP Kumai, Manajer Pelayanan Terminal Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Curiak Panglima Utar, tokoh masyarakat Kumai, dan siswa-siswi SMK 3 Kumai. Jadi dalam rangka Hari Ulang Tahun Angkatan Laut ke-78 ada salah satu program ekspedisi maritim. Ekspedisi maritim ini ada dua tim, ada dua rute merah dan rute putih. Rute merah berangkat dari utara, kemudian rute putih dari barat, Kalimantan Barat. Kemudian nanti sama-sama bergerak, bertemu di IKN, jadilah merah putih. Kita ketahui bersama Kumai ini sangat erat hubungannya dengan laut, dengan pesisir. Sudah ada rencana pembentukan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kumai, sehingga pembangunan lebih maju lagi. Maksud saya dalam keamanan laut, kalau dengan adanya Lanal, dengan adanya KRI datang, mungkin lebih solid lagi, lebih aman lagi, dan harapannya juga kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspedisi Maritim 2023 menuju IKN dibentuk dua rute. Rute merah dari Tarakan dan rute putih ada dari Pontianak. Kegiatan ekspedisi maritim 2023 ini merupakan sesuatu yang baru yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Jamri, SBTV.
Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.